Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024, bab 3178, garis keturunan paling penting. Bab 8191 sampai bab 8195. Pada saat ini, An Qishan menatap Ye Chen dan berkata dengan nada penuh kasih, "Chener, bagi keluarga An, membalas dendam kepada orang tuamu bukanlah hal terpenting bagi keluarga An dan keluarga Ye. Bagi kami, yang penting bagi kedua keluarga adalah kalian harus hidup damai. Jadi kalian harus ingat bahwa balas dendam itu penting. Tapi harus dengan alasan untuk menjamin keselamatan kalian sendiri. Jika kalian perlu mempertaruhkan nyawa, kakek lebih baik tidak membalas dendam." Dengan mengatakan itu, An Qishan menambahkan, "Chener, kamu adalah satu-satunya garis keturunan yang ditinggalkan oleh orang tuamu. Ibumu adalah yang terbaik di antara semua anakku. Ayahmu pasti sama di mata kakekmu, jadi kamu punya miliknya. Garis keturunan adalah garis keturunan terbaik untuk keluarga An dan keluarga Ye. Tidak peduli apapun. Tidak boleh ada kecelakaan dengan garis keturunan ini. Jika tidak maka akan menjadi kerugian yang tak terukur bagi kedua keluarga kita." Ye Zongquan mau tidak mau berkata setuju. "Chener, kakekmu benar. Balas dendam bukanlah hal yang paling penting. Hidup sejahtera adalah hal yang terpenting." Ye Chen mengerti maksud kedua lelaki tua itu, tapi baginya, sejak dia berumur 8 tahun, balas dendam kepada orang tuanya telah menjadi tujuan akhir hidup musuhnya. Jika dia menyerah hanya karena bahaya, dia pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Namun, di hadapan lelaki tua itu, secara alami tidak mungkin baginya untuk mengungkapkan niatnya untuk melawan Wu Feiyan sampai mati. Jadi dia mengikuti kata-kata mereka dan berkata, kakek, jangan khawatir, saya akan sangat berhati-hati." Nenek di samping tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Chener, kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan kakekmu. Darah di tubuhmu adalah satu-satunya warisan dari orang tuamu. Kamu sudah tidak muda lagi, jadi kamu harus merebutnya. Waktunya untuk meneruskan darahmu." Setelah itu, lelaki tua itu bertanya lagi, "Chener, kapan kamu dan gadis dari keluarga Xiao itu berencana memiliki anak?" Ye Chen menyentuh hidungnya dengan canggung dan berkata dengan bijaksana, "Nenek, kami belum punya rencana apapun." "Bagaimana ini bisa dilakukan?" Nenek berkata dengan cemas, "Umurmu hampir 30 tahun. Sekalipun kamu menginginkan seorang anak sekarang, pada saat anak itu lahir, aku khawatir kamu sudah berumur 30 tahun. Akan terlambat. Mengapa kamu tidak cepat-cepat membuat rencana?" Tentu saja, Ye Chen tidak bisa memberitahu neneknya bahwa pernikahannya dengan Xiao Churan pada awalnya hanyalah perjodohan untuk lelaki tua dari keluarga Xiao. Xiao Churan hanya menikah dengannya karena berbakti, tetapi keduanya selalu memperlakukan masing-masing selain sebagai tamu setelah menikah. Hubungan keduanya bukan seperti sepasang kekasih.
melainkan lebih seperti anggota keluarga. Soal kapan punya anak, itu sama sekali bukan terserah Anda. Terlebih lagi, Ye Chen benar-benar tidak punya rencana untuk memiliki anak sekarang. Kekuatan Wu Feiyan jauh lebih unggul dari miliknya, dan alasan mengapa dia tidak dalam bahaya besar sekarang adalah sepenuhnya karena dia berada dalam kegelapan. Begitu dia terungkap di masa depan, hidupnya akan berada dalam bahaya besar berbicara tentang memiliki anak. Terlebih lagi, perkumpulan Po King saat ini telah memasuki masa tidak aktif, dan nampaknya tenang. Namun Ye Chen tahu betul bahwa perkumpulan Po King telah memasuki masa tidak aktif, yang sebenarnya merupakan hal yang merepotkan baginya. Selama masa hibernasi, semua anggota asosiasi King tetap diam, dan sulit bagi Ye Chen untuk menemukan petunjuk terkait hal tersebut. Maskapai penerbangan yang terdaftar di Singapura yang dia temukan sebelumnya juga telah ditangguhkan sepenuhnya, dan semua pesawat telah memasuki keadaan landasan dan persiapan. Selama pihak lain sampai hibernasi dilepaskan, tidak mungkin untuk menangkap lintasannya. Awalnya, ini adalah situasi proaktif di mana musuh terang-terangan dan kami terselubung. Tetapi sekarang telah menjadi situasi timbal balik di mana kami terselubung dan musuh juga terselubung. Selain itu, menurut kesimpulan Ye Chen dan Lin Waner, Wu Feiyan tidak memiliki pil 100 putaran dan ribuan pengembalian, dan umurnya kurang dari 100 tahun. Kalau suatu hari dia kehilangan akal sehatnya dan mengambil tindakan sendiri. Mengenai keluarga kakekku, meskipun aku bertarung sampai mati, aku mungkin tidak bisa menyelamatkan siapapun di keluargaan, atau bahkan diriku sendiri. Oleh karena itu, belum lagi pernikahannya dengan Xiao Churan tidak normal. Bahkan jika itu adalah pernikahan normal, dia tidak berani memiliki anak saat ini. Jika suatu saat dia terungkap, kemungkinan besar anaknya akan menjadi anak berikutnya. Jadi, dia berkata kepada neneknya, "Nenek, ini bukan saat yang tepat untuk memiliki anak akhir-akhir ini. Model AI yang dibuat untuk saya oleh keluarga Rothschild akan segera digunakan. Saat itu, saya akan mengambil inisiatif dan bersama detektif Lee, kami mencoba menemukan cara menggunakan AI untuk menemukan lokasi masyarakat King di seluruh dunia. Model AI memiliki kekuatan komputasi yang kuat dan dapat memperoleh informasi dalam skala global, lalu menganalisis dan menghitung informasi itu. Setelah dapat ditemukan dari sejumlah besar informasi setelah King Hui ditempatkan, saya akan menemukan cara untuk menghilangkannya. Kemudian saya mungkin harus melakukan perjalanan keliling dunia tentang memiliki anak. Kecuali kebohongan putih bahwa dia tidak punya waktu untuk memikirkan tentang memiliki anak. Kata-kata Ye Chen pada dasarnya adalah situasi sebenarnya. Menurutnya, meskipun Po King Hui adalah raksasa dengan sejarah 400 tahun, tidak peduli seberapa besarnya, selama kekuatannya terus melemah, suatu hari ia akan mampu menginjak-injaknya. Ye Chen tidak bisa menghadapi Wu Feiyan secara langsung sekarang,
Tapi setidaknya dia bisa sepenuhnya membasmi stasiun masyarakat Poking di seluruh dunia satu persatu seperti yang dia lakukan dalam serangan sebelumnya di Siprus. Dalam hal ini, kekuatan eksternal Wu Feiyan akan terus melemah. Terlebih lagi, ini adalah satu-satunya cara untuk menggantikan pertahanan dengan serangan. Dilihat dari karakter Wu Feiyan yang sangat berhati-hati, semakin cepat dan kuat gerakannya, dia menjadi semakin menyusut dan berhati-hati. Jika tidak, begitu dia tidak muncul lagi dan tidak lagi menyebabkan kerusakan serius padanya, dia mungkin harus melakukannya lagi. Targetkan Anjia. Meskipun Ye Chen masih tidak mengerti mengapa Wu Feiyan berpikir untuk memusnahkan keluarga An, dia tahu bahwa Wu Feiyan tidak akan menyerah begitu saja. Ketika nenek mendengar bahwa Ye Chen berkata dia ingin mengambil inisiatif, dia berkata dengan ekspresi khawatir, "Chener, bukankah kamu baru saja berjanji kepada kami bahwa kamu akan mengutamakan keselamatanmu sendiri? Mengapa kamu mengambil inisiatif lagi?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan serius, "Nenek, jangan khawatir. Meskipun saya berencana untuk mengambil inisiatif, saya bukan hanya orang sembrono yang hanya tahu cara bertarung dan membunuh. Pertama-tama saya akan mengumpulkan informasi dan kemudian menyaringnya dengan hati-hati ke memastikan bahwa hal itu berada di bawah kendali saya. Hanya dengan begitu kita dapat mengambil tindakan." Kakek di samping melihat nenek khawatir, jadi dia menghiburnya dan berkata, "Jangan khawatir, Chener pasti tahu apa yang terjadi. Kami berhak menasihati Chener untuk berhati-hati, tapi jangan meragukannya. Kekuatan dan pikiran. Lagi pula, kitalah yang menghadapi bahaya berkali-kali, bukan dia." Wanita tua itu mengangguk sedikit, dan dia tahu betul bahwa meskipun Ye Chen diminta untuk lebih berhati-hati, Ye Chen tidak akan pernah menyerah untuk membalas dendam. Pada saat ini, Ye Zongquan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya kepada Ye Chen, "Ngomong-ngomong, Chener, kamu memintaku untuk datang dan mengadakan konferensi pers denganmu. Kamu belum memberitahuku pengaturan dan rencana spesifiknya. Apa yang harus dilakukan? Anda perlu saya katakan dan lakukan selama konferensi pers." Ye Chen berkata dengan serius, "Kakek, tujuan utama konferensi pers adalah untuk mengumumkan keputusan keluarga An dan keluarga Ye untuk bersama-sama mendirikan Changying Automobile. Paman kedua akan bertanggung jawab menjadi tuan rumah konferensi pers, dan dia akan mengumumkan rencana kerjasama dan rencana strategis. Profesor He akan datang untuk memberitakan cetak biru pengembangan Changying Automobile. Anda dan kakek terutama datang untuk mendukung dan menyelesaikan upacara penandatanganan di tempat. Setelah kontrak ditandatangani, Changying Automobile akan resmi diluncurkan. Changying Automobile memulai pembangunan basis produksinya di Jinling. Anda harus bekerja keras untuk menghadiri upacara peletakan batu pertama." Ye Zongquan sangat mementingkan grup mobil yang dinamai menurut nama putranya.
Ketika dia mendengar bahwa Ye Chen berharap dia akan segera meletakkan batu fondasi untuk basis produksi di Jinling, dia berkata tanpa berpikir, "Jenner, saya belum melakukannya. Pernah ke Jinling selama bertahun-tahun. Saya datang ke sini hari ini untuk berbicara dengan Anda lagi. Senang bertemu dengan Anda, kakek. Jika saya tidak mengganggu Anda, saya ingin tinggal di Jinling sebentar dan kemudian kembalilah setelah menghadiri upacara peletakan batu pertama." Terima kasih kepada yang sudah like dan berkomentar. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Bersambung.